Adik-adik semua yang ada di rumah, selamat pagi. Kak Susan mau katakan salam luar biasa buat semua yang ada di rumah. Kega Warrior, let's go. Hari ini hari Minggu tanggal 20 September 2020. Kakak mau bercerita buat adik-adik semua yang ada di rumah. Kakak percaya semuanya sudah siap dengan Alkitabnya, semua sudah siap dengan semangatnya. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan buat hari yang cerah ini. Tuhan Yesus sangat baik bagi kami semua. Bertemu lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu. Tuhan datang di hadapan-Mu, menaikkan pujian syukur kami buat hari yang Tuhan berikan. Sebentar lagi adik-adik kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua supaya firman yang kami dengar tidak lalu dan sia-sia, tetapi boleh tinggal di dalam hati kami dan boleh menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berfirmanlah bagi kami karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak punya sebuah cerita. Cerita itu dengan tema kita minggu ini adalah menang bersama Yesus. Kenapa kita harus katakan menang bersama Yesus? Adik-adik mau tahu menang bersama Yesus karena Yesus kita luar biasa. Kenapa kita harus menang bersama Yesus? Karena Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus atau melalui aku. Ya, adalah Yesus sendiri. Nah, cerita hari ini adalah tentang seorang pemuda. Kakak mau tunjukin alat peraganya. Seorang pemuda mempunyai sebuah rumah yang sangat besar. Rumah itu terdiri dari 10 kamar. Adik-adik bisa lihat ada kamar nomor 1 sampai nomor 10. Lantai 1 sampai lantai 2. Suatu hari dia berkata begini, aku sudah punya kamar yang besar, rumah yang besar, berarti aku punya segalanya. Di tiap-tiap kamar sudah aku taruh semua fasilitas, semua perlengkapan yang mewah. Jadi aku bisa pindah ke kamar yang satu, pindah ke kamar yang lain. Tapi tidak boleh ada orang yang boleh tempati kamar-kamar tersebut kecuali aku. Karena aku adalah pemilik kamar-kamar itu, siapapun mereka. Itu adalah kata-kata dari pemuda ini karena dia memiliki rumah yang besar dan mempunyai kamar-kamar yang banyak. Ya, tentunya dia akan merasa sangat bahagia karena dia sudah punya rumah, sudah punya kamar-kamar. Jadi terserah dia aja, adik-adik dia mau tidur di mana, dia mau ngapain aja, tidak boleh ada yang ngatur. Ya, tapi suatu malam ada bunyi ketukan pintu. Dia mendengarkan, siapa sih yang malam-malam bertamu di rumahku? Aku kan tidak mengundang orang. Permisi, suara itu sangat lembut adik-adik. Lalu dia bukakan pintu dan dia katakan, siapa kamu? Mengganggu saja yang malam-malam begini. Tapi orang ini sangat lembut, dia katakan, maaf Tuan, bolehkah saya tinggal di rumah Tuan? Kamu siapa? Saya baru saja melakukan perjalanan yang sangat jauh dan saya ingin numpang di rumah Tuan. Bolehkah saya tempati kamar-kamar yang ada di rumah Tuan? Tapi pemuda ini mengatakan, oh tidak boleh. Semua kamar yang ada di rumahku itu milikku. Tidak boleh ada satu orang pun yang boleh tempati. Lalu si orang ini berkata lagi, baik Tuan, saya mengerti. Tapi bolehkah saya masuk dan tempati beberapa kamar di rumah Tuan? Lalu si pemuda itu berpikir, oke lah, karena saya sendiri, daripada saya juga nanti diganggu-ganggu sama orang-orang lain, sama segala macam gangguan, oke lah. Tapi ada satu syarat, kamu saya berikan satu kamar saja ya di lantai 1. Oke, saya kasih kamu kamar nomor 4 saja deh. Yang lainnya jangan kamu ganggu ya. Selain nomor 4 saja, yang lain kamu nggak boleh ganggu. Kemudian orang ini pun mengangguk dan dia masuk ke dalam kamar yang nomor 4 itu. Tapi apa yang terjadi? Adik-adik,
ketika orang itu sudah masuk ke kamar nomor 4, si pemuda ini kembali ke kamarnya dan beristirahat. Tiba-tiba malam itu terdengar ketukan pintu yang sangat keras. Kaget. Siapa lagi sih malam-malam begini ketuk pintu rumah saya? Kan sudah 1 orang. Siapa lagi dia? Datang lagi. Lalu dia pun keluar dari kamarnya dan dia membuka pintu. Saat dia membuka pintu, adik-adik, dia dipukul habis-habisan ya, dia disiksa habis-habisan sama orang yang tidak dikenal. Karena orang itu tidak bertanya lagi, dia langsung pukul, dia siksa, dia tolong aku dipukul, tolong. Tapi seketika itu juga orang yang memukul dia itu pergi. Dan si pemuda ini mengetuk pintu kamar yang nomor 4. Dia datang kepada kamar yang nomor 4, dia ketuk. Buka pintunya, tolong aku. Buka pintunya, tolong aku. Lalu orang yang menempati kamar nomor 4 itu keluar. Ada apa, Tuan? Kamu ini gimana sih? Kamu kan sudah saya kasih kamar saya nomor 4. Kenapa tadi waktu saya diganggu sama orang yang tidak dikenal, kenapa kamu tidak keluar menolong saya? Kenapa kamu diam di dalam saja? Kan saya sudah kasih rumah saya yang paling mahal, kamar saya yang paling bagus buat kamu, tapi kamu tidak menolong saya. Dalam keadaan yang marah, si orang ini mengatakan, maaf Tuan, Tuan hanya memberikan kepada saya 1 kamar saja. Bolehkah saya minta semua kamar yang ada di rumah Tuan? Maka saya akan menjamin keselamatan Tuan di rumah ini. Bolehkah saya memiliki semua kamar yang ada di rumah Tuan? Tapi si orang ini mengatakan, oh tidak. Ngapain kamu ambil semua kamar saya? Itu kan milik saya. Tiba-tiba dia berpikir, baiklah, deal. Saya kasih kamu semua kamar yang ada di lantai 1. Kamar nomor 1, nih semua nih deh. Ini semua punya kamu ya. Semua punya kamu. Tapi ingat, ada 1 syarat. Kalau nanti orang yang tidak dikenal itu datang kepada saya dan memukuli saya, kamu yang bertanggung jawab. Tapi si Tuan itu dengan senyum saja, adik-adik. Lalu malam pun tiba. Deal ya nak ya. Jadi seluruh lantai 1 itu punya yang datang itu. Ya, yang menempati kamar. Malam itu aduh, siapa lagi nih? Udah biarin aja deh. Tapi semakin dia membiarkan, pintu tidak dibuka semakin keras. Waduh, nanti bisa rusak nih rumah saya. Lalu dia yang keluar. Ketika dia keluar, yang sama lagi dia dipukul habis-habisan, dia disiksa, dia ditendang habis-habisan. Sampai dia sudah nggak bisa apa-apa lagi. Aduh, stop, tolong. Tapi dia terus dipukul, disiksa sama orang yang tidak dikenal itu. Lalu begitu dia teriak minta tolong, orang itu sudah pergi. Kembali lagi dia datang, dia panggil orang yang tempati kamar itu. Buka pintunya, tolong aku, buka pintunya, tolong aku. Kemudian Tuan itu keluar. Ada apa Tuan? Kamu ini gimana sih? Aku sudah memberikan kamu semua kamar yang ada di lantai 1, tapi tidak satupun kamu menolong saya. Saya kan sudah capek nih, lihat nih. Saya sudah babak belur dipukul habis-habisan sama orang yang tidak dikenal itu. Saya terganggu, saya takut. Saya takut, tolong saya. Lalu si Tuan ini mengatakan, pemuda, bolehkah kamu memberikan semua yang ada di rumah kamu? Semua, jangan dibatasi. Maka saya percaya dan saya yakin jaminan hidup kamu tidak akan sia-sia. Kamu akan terlindungi karena kamu memberikan semua yang kamu punya. Dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Karena dia sudah dalam keadaan terluka, dipukul, dianiaya, dia katakan, ya udahlah, sebenarnya semua itu punya saya. Tapi kalau seperti ini, untuk apa saya memiliki semua itu? Kalau saya harus diganggu, saya harus disiksa seperti ini. Baiklah, saya serahkan semua kamar-kamar ini, semua dari lantai 1 sampai lantai 2, semuanya aku serahkan kepada kamu. Kamu bertanggung jawab dengan apa yang ada, bahkan yang akan terjadi sama diriku. Oke, malam ini juga saya serahkan semuanya kepadamu. Ketika si pemuda ini menyerahkan semua apa yang dia miliki, baik lantai 1, lantai 2, semuanya kepada si
Tuhan ini, kita akan lihat apa yang terjadi. Nah, malam itu orang yang tidak dikenal datang lagi. Dia mengetuk lagi pintu rumah si pemuda itu. Tapi ketika pintu dibukakan, begitu dia melihat pribadi ini yang berdiri di depan pintu, langsung dia mundur. Dia mundur pelan-pelan dan dia lari sekencang-kencangnya. Dia tidak berani mendekat lagi kepada orang tersebut. Dan si pemuda yang memiliki rumah ini, dia ada di belakang daripada orang yang melindungi dia. Adik-adik mau tahu siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Dia memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia menyerahkan seluruh kamar-kamar yang ada di dalam rumahnya pada Tuhan. Dan Tuhan men-set up, Tuhan mengatur semuanya, Tuhan mengubah semua apa yang dia miliki. Dan hidup dia berikan kepada Yesus. Hingga hari itu juga dia menang dari setiap ketakutan dia, menang dari setiap apa yang dia ragukan, menang dari setiap kekhawatiran dia, dan dia menyerahkan kepada Tuhan, dan Tuhan pun mengambil alih seluruh hidupnya. Adik-adik, hari ini kakak mau bagikan firman Tuhan buat adik-adik semuanya. Kita ambil Alkitab kita baca bersama-sama. Firman Tuhan hari ini kakak ambil dari Yeremia 9 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi bermegahlah di dalam Yesus. Adik-adik semua yang ada di rumah, baik kelas kecil, kelas balita, batita, adik-adik kelas besar, pesan Tuhan hari ini, mari kita mau ambil komitmen untuk kita mau menang dengan Yesus. Di dalam kondisi COVID-19, pandemi yang tidak pernah berakhir ini, ada banyak hal yang adik-adik lakukan di rumah, yang kadang-kadang adik-adik tidak mau melibatkan Tuhan. Adik-adik bebas mau main, adik-adik bebas mau ngapain aja, tidak ada yang mengaturnya. Itu kan milikku kak, itu kan punyaku kak, ini kan rumahku kak. Oke lah, aku mau ngapain aja kan tidak ada yang larang. Satu hal kakak mau bilang, kalau kamu mau menang di dalam Yesus, kalau kamu adik-adik mau lihat hidupmu berubah, serahkan sama Yesus dan lihatlah bahwa engkau akan berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan dan kamu menang. Kamu memiliki Yesus di atas segala-galanya. Adik-adik, mari kita berdoa, mari kita tundukkan kepala, kita mau merenungkan Tuhan mau ngomong apa bagi hidupku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini anakmu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tuhan sendiri yang akan menyampaikan bagi setiap adik-adik kami yang ada di rumah. Papa mama juga yang mendampingi semuanya. Tuhan, biar kebenaran firman-Mu hari ini, bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan, bagaimana kita harus menang di dalam Yesus. Apapun yang hari-hari ini menyita waktu kita hanya kebanyakan main game, waktu kita hanya untuk menyenangkan diri Tuhan. Hari ini biar kebenaran firman-Mu mengingatkan kami semua, untuk kami menyediakan waktu kami dengan Tuhan, mencari Tuhan senantiasa, dan kemenangan itu pasti ada di dalam tangan kita, karena kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah menjadikan kami semua adalah pemenang di dalam Yesus yang memiliki segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini damai sejahtera Tuhan menyertai setiap adik-adik yang ada di rumah. Berkat yang dari Tuhan melimpah bagi setiap adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kakak percaya damai sejahtera Tuhan melingkupi mereka semua. Di sepanjang apapun yang mereka lakukan hari-hari ini, Tuhan Engkau jadikan semuanya berhasil. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Dan kami percaya bersama Yesus kami pasti bisa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa di Kega minggu depan. Shalom.